Selamat malam penonton semua. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan di berita bahwa kalangan hakim melakukan unjuk rasa perihal gaji yang mereka terima itu sudah 12 tahun itu tidak ada kenaikan. Jadi terhitung sejak tahun 2012 sampai tahun 2024 ini gaji hakim itu tidak naik. Lalu sebagai wakil Tuhan mereka mendatangi wakil rakyat DPR. Mungkin bagi sebagian orang bisa saja mempunyai pandangan yang agak miris, pesimis, bagaimana wakil Tuhan itu harus meminta pertolongan kepada wakil rakyat. Tapi saya pikir itu tergantung dari perspektif masing-masing. Bagi saya sendiri hal itu adalah hal yang wajar, karena memang semua lembaga, semua institusi itu kan punya tupoksi masing-masing. Jadi tidak ada salahnya ketika yang dikatakan wakil Tuhan, hakim itu, dia juga adalah rakyat biasa. Jadi rasanya patut dan tidak salah kalau mereka mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat yang ada di DPR. Dan kalau kita mengikuti dari rapat yang dipimpin oleh DPR, kita menyaksikan juga bagaimana para anggota DPR itu juga menyambut dengan rasa prihatin, turut merasakan bagaimana perasaan atau penderitaan yang dialami oleh rekan-rekan para hakim, para penegak hukum. Lalu kemudian kita melihat, kami sendiri menonton bagaimana Bapak Sufmi Dasko langsung menelepon Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan lewat sambungan telepon itu kita mendengar statement atau pernyataan dari Bapak Prabowo bahwa nanti ketika beliau sudah resmi dilantik sebagai presiden, maka beliau akan memikirkan nasib para hakim yang sudah belasan tahun tidak mendapatkan kenaikan gaji. Bahkan ada beberapa hakim yang kami lupa namanya, tapi kami sendiri merasa sangat terenyuh ketika menceritakan bagaimana ketika hakim ini ketika bertugas di Jawa Timur, kalau tidak salah, kemudian mertuanya meninggal, tetapi mereka tidak bisa, istrinya bahkan tidak bisa untuk pergi melihat pemakaman dari mertuanya. Tentu ini berita yang sangat menggores hati kita semua. Ya, jadi pengaduan mereka untuk memperhatikan agar presiden memperhatikan nasib dari para hakim itu, menurut kami itu masih wajar, masih masuk akal. Jadi artinya kondisi mereka itu memang patut untuk diperhatikan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga mereka adalah sendi-sendi yang penting dalam penegakan hukum, atau juga ikut serta dalam menjalankan, termasuk ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena bisa kita bayangkan kalau hukum ini menjadi rusak, hukum ini menjadi bobrok, maka itu akan berimbas ke segala lini. Jadi kami pikir bahwa permohonan mereka yang diungkapkan itu tentu harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Nah, kami sendiri sebagai seorang advokat, terus terang kadang-kadang kami merasa terganggu, merasa tidak nyaman juga ketika kami menjalankan persidangan di pengadilan. Karena mungkin bagi banyak praktisi mengalami ini, kadang-kadang ya karena mungkin saja itu tadi karena persoalan gaji yang rendah, tunjangan yang kecil, sehingga dengan katakanlah kondisi kebutuhan
sekarang ini yang besar, ya, kalau punya anak 2 dan 3 harus menyekolahkan, tentu hakim juga harus mencari pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang hakim yang nakal ya selalu saja mencari cara untuk mendapatkan tambahan dari penghasilannya lewat perkara-perkara yang sedang ditangani. Dan ini terus terang membuat kami juga sebagai seorang lawyer itu menjadi tidak mantap, tidak pede untuk menjalankan satu perkara, karena kadang-kadang perkara itu berjalan di pengadilan dan kemudian itu diputuskan bukan lagi berdasarkan kajian-kajian atau argumentasi-argumentasi yang mendalam tentang perkara itu, tetapi maaf, harus kami sampaikan bahwa kadang-kadang perkara kita itu bisa kalah hanya karena pihak lawan kita mungkin sudah bermain mata dengan hakim itu. Nah, kembali kalau mungkin nanti dipertanyakan, kalau ya kita tahu ada hakim-hakim yang sudah juga diperkarakan, sudah dipidana, sudah diputus perkaranya, ya mungkin ketika kita bertanya kepada mereka, tentu yang menjadi latar belakang atau pemicunya adalah ketidakcukupan dari penghasilan yang mereka terima. Itu yang ya saya sampaikan tadi, bahwa saya pribadi sangat setuju gaji hakim dan tunjangan itu dinaikkan. Tetapi tentu dengan kita dengan negara memberikan tunjangan dan gaji yang memadai kepada hakim, maka tentu kita akan mengawasi. Artinya pengawasan terhadap mereka harus betul-betul ditegakkan, dan kalau ada kesalahan harus ditindak tentunya, karena supaya jelas atau supaya kelihatan antara punish and reward itu. Jadi bagi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya wajar kalau diberikan reward. Tetapi bagi hakim yang nakal, bagi hakim yang ketahuan untuk bermain-main dengan peradilan itu, harus diberikan punishment supaya itu menjadi satu efek jera. Nah, mungkin saja akan menjadi diskusi, akan menjadi perdebatan panjang lebar ini di kalangan para praktisi, pengamat sosial, pengamat politik tentunya. Tetapi saya pribadi merasa gaji dan tunjangan hakim itu patut untuk dinaikkan. Nah, itu tadi, ketika sudah diberikan gaji dan tunjangan yang memadai, maka kita tidak ingin lagi mendengar adanya hakim mempermain-mainkan hukum ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa peranan hakim itu begitu penting di negara kita ini. Meskipun tentu kita tidak akan mengabaikan peranan institusi atau jabatan-jabatan lainnya, tetapi tentu peranan hakim sangat penting di satu negara. Saya teringat dengan seorang ahli hukum, seorang hakim di Mahkamah Agung Belanda di abad 19 yang bernama Bernardus Maria Taverne. Dia berkata begini, "Berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, dan sekalipun saya harus menjalankan peraturan-peraturan yang buruk, saya percaya hakim itu akan memberikan putusan yang baik." Jadi dia minta adalah hakim yang baik. Sekalipun ada peraturan-peraturan yang buruk, yang katakanlah bisa dimasuki, ada celah-celah, tetapi ketika dia mendapatkan hakim yang baik, sekalipun ada celah atau peluang untuk melakukan kejahatan atau tindakan-tindakan buruk, maka dia yakin putusan hakim itu akan putusan yang baik. Jadi kita harus punya rasa empati mungkin kepada rekan kita penegak hukum, yaitu para hakim. Tetapi tentunya kita akan tagih nanti pertanggungjawaban mereka atau kinerja mereka ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tuntut itu. Itu saya pikir supaya adil
Jadi semua pencari keadilan tidak lagi seperti dipermain-mainkan. Itu catatan dari kami. Kira-kira itu bermanfaat, silakan di share dan di subscribe. Terima kasih.